Makanya dalam riwayat dikatakan itu sebaik-baik manusia adalah yang memasukkan kebahagiaan dalam diri-diri orang lain. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Berjumpa lagi bersama saya Muhajir dan tentunya Bang Jul yang biasanya kalau kita undang beliau pasti akan membicarakan tentang tema filsafat cinta. Dan kali ini kita akan membahas tema filsafat cinta lagi, Bang Jul ya. Tapi dengan tema yang berbeda lagi. Cuma skopnya masih di sekitaran filsafat cinta. Gitu. Kali ini kita akan membahas tentang cinta, lebih spesifik lagi, membahas ke masalah cinta, derita, dan kebahagiaan. Begitu Bang Jul ya? Oke, mantap. Jadi kita akan membicarakan tentang relasi hubungan antara cinta, penderitaan. Karena ada banyak orang yang bilang bahwa cinta juga itu membawa penderitaan, dan cinta juga itu membawa kebahagiaan. Bagaimana sih nanti ketika cinta membawa penderitaan, bagaimana jalannya, bagaimana teorinya gitu. Ketika misalkan cinta membawa kebahagiaan, bagaimana teorinya. Nanti akan dibahas langsung oleh Bang Jul selaku pakar filsafat cinta kita. Oke, Bang Jul ya. Nah langsung saja Bang Jul. Tema kita ini tentang cinta, penderitaan, dan kebahagiaan. Bagaimana sih relasi antara ketiga konsep itu? Mungkin sebelum saya menjawab, saya kembali mengucapkan salam adab, salam bahagia buat sahabat Renaissance, karena malam hari ini kita bisa bersua kembali dengan tema cinta, derita, atau kebahagiaan. Ya, makasih banyak. Ketika kemudian kita melihat konteks kehidupan setiap individu, satu hal yang mungkin tidak bisa kita nafikan bahwa dalam proses menjalani hidup dan kehidupan ini, kadang ada tiga ini yang kadang sering bahkan hadir dalam diri setiap individu. Kadang ada penggalan waktu kita penuh dengan cinta, kadang juga ada derita, dan kadang juga kemudian ada kebahagiaan juga yang kemudian kita alami di dalam proses hidup dan kehidupan kita. Nah, mungkin begitu. Ya. Nah, apakah kan ada orang yang selalu mengatakan begini Bang Jul ya, bahwa dia mencintai akhirnya tersakiti begitu ya. Sehingga dia menyimpulkan bahwa cinta itu membawa penderitaan begitu. Apakah memang seperti itu adanya, Bang Jul? Sebenarnya kalau kemudian kita mau kaji mungkin dalam kacamata teoritis, misalnya dalam kacamata akademik misalnya, terlebih dahulu mungkin kita harus memahami lebih jelas kembali apa sebenarnya itu cinta, apa itu derita, apa itu kebahagiaan. Betulkah yang selama hari ini yang kemudian kita katakan cinta itu betul-betul adalah cinta, atau derita yang kemudian diderita oleh seseorang betul-betul itu adalah sebuah derita, atau hanya hasil sebuah konsepsi subjektivitas kita? Dan betulkah kebahagiaan hari ini misalnya betul-betul itu adalah kebahagiaan itu sendiri? Ini sebuah terminologi ini harus misalnya diperjelas satu persatu, sehingga ketika ini yang kemudian dialami oleh seseorang itu kemudian betul-betul kita akan pahami bahwa itu adalah betul-betul cinta. Jangan sampai kemudian tiga term ini, itu kemudian hakikatnya misalnya bukan misalnya sesuatu yang objektif misalnya, tapi dia adalah sebuah konstruksi pikiran kita sendiri. Misalnya kalau kita misalnya bicara kebahagiaan, apa sih hakikat bahagia? Kalau kemudian kita mau lihat misalnya dalam manusia dari tahun awal sampai hari ini misalnya,
tidak ada misalnya orang satu sepakat apa itu bahagia, standar kebahagiaan. Apakah orang bahagia itu ketika punya jabatan kah? Ya. Atau kemudian kebahagiaan itu pada harta kah? Dan lain-lain sebagainya, tidak ada yang standar yang kebahagiaan kemudian menjadi spiritual. objektivitas itu. Ya. Yang kemudian akan disepakati oleh setiap manusia, yang disepakati oleh setiap negara, setiap agama dan lain-lain sebagainya. Itu Masing-masing tidak ada. berbeda ya, Ya. perasaannya tentang kebahagiaan. Standarnya itu berbeda. Cuma satu hal yang kemudian kalau kemudian bahwa ada kesepakatan bersama itu satu saja standar kebahagiaan. Ketika orang masuk surga dalam kacamata teologis, ya. agama apapun dia, kalau dia udah masuk surga itu pasti sudah bahagia. Tapi kalau kemudian dalam konteks hidup dan kehidupan di dunia ini ya tidak ada. Setiap orang punya standar masing-masing apa itu kebahagiaan. Beda-beda ya, Ya, setiap beda-beda, orang ya. sama lain ya betul. Nah, makanya kemudian kalau misalnya kita melihat bahwa betulkah cinta itu, buah daripada cinta itu adalah derita, ataukah buah daripada cinta itu adalah kebahagiaan? Ini yang kemudian sering menjadi sebuah masih tanda tanya. Ya. Oke, bagi pelaku-pelaku pecinta misalnya di dalam kehidupan manusia misalnya. Nah, kalau kemudian satu pertanyaan misalnya, ketika kemudian kita mau misalnya lebih sedikit ilmiah di dalam membahas tiga relasi ini, itu kemudian harus kita kembalikan pada hakikat manusia itu sendiri. Ya. Apakah hakikat manusia misalnya, kalau kemudian kita lihat dalam pandangan ada sebuah pernyataan yang kemudian dinisbatkan kepada Plato, bahwa setiap manusia secara inheren ada tiga hal yang kemudian mereka akan cari. Oke? Ini tiga hal yang kemudian kalau dalam pandangan sebagian para filosof bahwa ketika tiga ini kemudian terpenuhi, maka ini yang kemudian orang bilang standar kebahagiaan. Standar kebahagiaannya. Nah, misalnya yang pertama itu adalah kebenaran. Jadi setiap manusia itu pasti punya kecenderungan terhadap kebenaran. Ketika mendapatkan kebenaran, Ya, puas ya. disitulah kemudian standar kebahagiaannya dia sebentar. Yang kedua, yang kemudian menjadi sesuatu yang inheren dalam setiap diri manusia itu adalah misalnya kecenderungan kepada etika. Pasti, misalnya makanya kemudian dalam filsafat misalnya perbuatan baik dan buruk itu akal punya kemampuan untuk memahami itu tanpa kemudian kita membutuhkan riwayat atau misalnya sabda-sabda dari langit itu butuh. Akal saja sudah bisa misalnya membedakan misalnya tentang etika. Ada juga misalnya estetika. Jadi tiga hal ini yang kemudian mendasar, yang kemudian menjadi tujuan dalam proses pencarian manusia. Tiga hal ini yang kemudian akan dicari oleh setiap manusia untuk mencapai tiga hal itu. Itu gimana? Kalau misalnya ketika manusia misalnya belum sampai pada kebenaran, walaupun kemudian kebenaran hari ini ada sesuatu yang relatif. Kebenaran itu bersifat subjektivitas hari ini kan, betul kan begitu? Tapi kemudian ketika ini dia capai, apapun itu misdaknya, apapun itu objek yang kemudian sesuai dengan standar barometer berpikir dia, maka dia bilang saya sudah bahagia. Gitu. Karena telah mencapai. Karena telah mencapai betul. Nah, walaupun sebentar misalnya dalam kacamata orang lain itu belum. Karena masih ada yang lebih tinggi daripada yang kamu capai hari ini. Itu kebenaran yang kamu capai hari ini, gitu. Nah, sama dengan misalnya etika dan estetika. Nah, sehingga kemudian kalau hari ini misalnya derita apa misalnya ketika misalnya ketiadaan materi itu adalah derita, itu kan juga menjadi sebuah pertanyaan hari ini. Misalnya kita misalnya lihat dalam konteks kehidupan manusia hari ini, kadang ketika misalnya ketiadaan harta atau ketiadaan pekerjaan itu adalah sebuah penderitaan. Nah, gitu. Betulkah ini adalah sebuah penderitaan? Mungkin kita lebih paham. Itu misalnya dalam pandangan misalnya para filosof maupun misalnya dalam pandangan para urafa misalnya bukan itu sebenarnya penderitaan. Karena kaum sofistik justru meninggalkan materi tapi tetap bahagia juga. Ya, makanya saya bilang bahwa kadang ini memang walaupun dalam pandangan masyarakat kita secara umum bahwa misalnya
derita itu adalah buah dari ketiadaan materi. Nah, itu kan biasanya yang kemudian jadi kita pahami hari ini. Padahal ada sebuah derita yang lebih besar kalau dalam pandangan para filosof maupun dalam pandangan Urafa. Apa itu? Nah, derita yang terbesar itu adalah derita ketidaktahuan terhadap diri kita sendiri. Gitu ya. Makanya misalnya kalau dalam teologi Islam misalnya kita menemukan sebuah riwayat yang disandarkan kepada Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib bahwa maka rahimahullah itu maka Allah memuliakan seseorang yang tahu dari mana dia berasal, di mana dia sekarang, dan dia akan kemana. Ini mungkin agak sangat sederhana ini pertanyaan ini. Tapi betulkah apakah kemudian pemahaman terhadap tiga misalnya konsep ini itu betul-betul adalah buah dari sebuah proses perjalanan dia, intelektualitas dia, ataukah cuma karena sebuah doktrinal, atau karena dia sudah pernah dengar, dia tidak paham dan lain sebagainya, tapi dia menghafal tiga kata ini. Jadi meskipun dia punya materi yang banyak, tapi kalau dia tidak mengenal dirinya, dia tahu tujuannya mau kemana, itu belum tentu juga dia bahagia. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan begini, asyadul faqr al jahal, kefakiran yang paling terbesar itu adalah kebodohan. Jadi bukan karena keadaan harta, tapi adalah karena kebodohan. Makanya dengan bodohnya seseorang itu, maka ketika pertanyaan konsep dasar yang menjadi inheren dalam penciptaan dia tidak akan bisa jawab. Mana mungkin orang bodoh itu bisa menemukan kebenaran? Itu tidak mungkin. Mana mungkin orang bodoh itu bisa memahami apa itu etika? Mana mungkin orang bodoh itu kemudian memahami estetika atau mengenal dirinya? Ya, apalagi mengenal dirinya, itu tidak mungkin. Betul. Karena pengenalan itu adalah buah dari sebuah pengetahuan. Kalau pada saat mengenal diri itu, kebahagiaan seperti apa yang akan dicapai oleh manusia? Ya karena misalnya salah satu misalnya kebahagiaan itu adalah ketika kita tahu kemana kita akan melangkah, apa sih tujuan dari setiap proses perjalanan kita. Kita pahami bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Kalau pandangan para Urafa itu, dunia ini adalah sebuah bukan tujuan, tapi dia adalah sebuah proses, wadah untuk kemudian kita melakukan proses perjalanan. Gitu. Nah, makanya kalau mengenal diri, berarti kita tahu tujuan kita mau kemana. Tujuan kita akan kemana gitu. Nah, di situ peran cinta itu di mana kira-kira? Oh, cinta di sini dia sebagai akal lah yang kemudian akan menentukan, tapi cinta ini yang mendorong orang untuk kemudian berbuat dan bertindak. Karena sudah ada tujuan. Tujuan mau kita capai, makanya cinta ini menjadi dorongan kita untuk mencintai tujuan itu mungkin, atau mencapai tujuan itu gitu. Kan kemudian kalau kita lihat secara teologis, kalau kemudian kita pahami misalnya gradasi dari penciptaan ini, bahwa manusia itu punya tujuan, itu sesuatu yang aksiomatik. Betul. Ada sebuah tujuan. Tidak bisa dibantah. Itu tidak bisa dibantah. Bahwa setiap manusia itu pasti memiliki tujuan. Ya, sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah tujuan yang kemudian menjadi tujuan daripada penciptaannya dia, keberadaannya dia itu apakah adalah ditentukan oleh subjeknya kita, atau sudah ditentukan oleh sesuatu yang lain? Bahwa tujuan itu bukan buah dari pikiran kita, tapi tujuan itu misalnya adalah inheren dengan penciptaan kita, bahwa kita diadakan oleh misalnya faktor X, dan faktor X sebenarnya juga sudah menentukan di mana tujuannya kita. Makanya kemudian kalau dalam pandangan misalnya teologis, bahwa mencapai tujuan itulah puncak daripada kebahagiaan seseorang. Ketika kita belum sampai ke sana, maka kebahagiaan tidak mungkin kita akan capai. Dan mencapai titik itu kita didorong oleh cinta kita. Ini cinta lah, karena makanya cinta yang transendental maupun sebenarnya cinta yang horizontal juga ini adalah turunan daripada cinta yang transendental itu. Jadi relasinya agak rumit bukan rumit sih, tapi
mungkin karena filosofis jadi Ya, jadi mungkin. terlalu abstrak ya, tapi teman-teman bisa lah memahami. Iya, iya. Nah, artinya sebenarnya memang agak tidak benar ketika cinta selalu dipahami hanya mendatangkan derita. Sebenarnya tidak benar ya, justru cinta itu membawa kita pada kebahagiaan. Makanya sebenarnya permasalahan utama di sini adalah ada dua sebenarnya. Iya. Kenapa kadang kita nggak bisa pungkiri bahwa ketika misalnya kata cinta kemudian melahirkan juga derita, dan kata cinta juga kemudian melahirkan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan. Iya. Iya. Itu sesuatu yang tidak bisa juga, karena orang bilang saya sudah mencintai hari ini, saya mencintai seseorang, saya mencintai ini harta saya dan lain sebagainya, dan ketika harta itu kemudian hilang, sirna, maka ya pasti ada derita. Itu adalah hukum manusiawi gitu. Ya betul. Iya. Karena dia mencintai hartanya, Iya. kemudian hilang, akhirnya Iya. terciptalah derita ya. Makanya dalam kalau syair itu yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa cinta itu kita akan lihat objek yang dicintai. Ketika objek yang dicintai adalah sesuatu yang fana, maka di sini akan lahir yang namanya derita. Gitu ya. Jadi ya, objeknya kita akan lihat. Tapi ketika cinta yang kemudian sesuatu yang hakiki, yang objektif misalnya, itu yang bukan fana, yang menjadi objek yang daripada yang kita cintai, itu pasti akan melahirkan kebahagiaan. Ya. Walaupun sebentar misalnya kalau dalam pandangan teologi ada memang beberapa tahapan. Oke. Siapa sih yang kemudian dikatakan bahagia gitu? Itu. Karena kan tadi dikatakan bahwa kebahagiaan ternyata itu subjektif ya. Subjektif, berbeda ya, punya rasa kebahagiaan gitu. Makanya hari ini misalnya kita akan temukan banyak ungkapan-ungkapan di masyarakat kita bahwa seandainya saya sudah menjadi PNS, maka saya sudah bahagia gitu. Ketika saya sudah punya istri, maka saya bahagia. Ketika saya misalnya punya rumah, maka saya sudah akan bahagia. Ketika saya punya mobil, saya akan bahagia. Tapi kemudian juga tidak bisa kita nafikan bahwa ketika ini semua sudah kita miliki, masih ada yang kemudian hasrat lagi, sesuatu yang lain yang kemudian kita inginkan, dan itu juga kemudian akan menjadi sebuah derita kalau kita kemudian tidak bisa mencapainya. Jadi kayak semacam begini, Bang Jul ya. Di dalam bahagia itu bisa juga menciptakan derita gitu. Ya, makanya orang kaya kalau dalam pandangannya Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib, bukan yang kemudian memiliki segala material, tapi yang tidak lagi punya keinginan. Gitu ya. Jadi orang yang kaya hakiki kalau misalnya dapat dia bukan orang yang memiliki. Karena walaupun kita bisa memiliki 3M misalnya, tapi masih ada keinginan untuk memiliki menjadi 4M atau 5M, 6M, maka itu juga akan masih melahirkan sebuah derita bagi kita. Karena kalau tidak mencapai itu, pasti akan, karena kita masih merasa miskin gitu. Betul. Intinya itu rasa cukup ya, kecukupan. Kecukupan itulah. Makanya kadang juga kita akan lihat misalnya dari sisi material, misalnya kenapa misalnya justru kita melihat mereka bahagia gitu. Makanya kebahagiaan itu, orang bahagia atau tidak baik kalau dalam pandangan Rumi itu bukan karena faktor eksternal. Itu adalah sesuatu yang berasal di dalam diri kita. Nah, banyak orang yang tidak mengerti, paham Bang Jul, karena bahwa ternyata kepuasan itu bisa mendatangkan kebahagiaan juga ya, rasa cukup ya. Rasa mungkin cukup karena tidak mengenal diri. Karena kita tidak mengenal diri. Walaupun memang kalau dalam pandangan teologi itu ada beberapa tangga yang harus dilakukan sehingga seseorang itu kemudian mencapai kebahagiaan, gitu. Kalau ini mungkin kita bahas ini sedikit dalam kacamata agama, misalnya ayat yang pertama sebagai landasan itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan dari semua penciptaan ini, jin maupun manusia, untuk menyembah. Nah, di ayat lain setelah itu misalnya allazi khalaqal maut, bukan, ada ayat dalam surah Al-Baqarah, saya agak lupa redaksinya, tapi intinya bahwa tujuan daripada ibadah liya'budun itu untuk kemudian menjadi orang bertakwa. Jadi takwa, jadi tujuan daripada, tidak ada orang akan sampai pada level atau makam ketakwaan tanpa ibadah itu mengkosong. Nah, kemudian di ayat lain sebentar Tuhan berfirman misalnya wattaqullaha la'allakum tuflihun.
hanya dengan pintu ketakwaanlah maka kebahagiaan itu akan datang pada diri seseorang. Jadi kebahagiaan hakiki itu bukan kemudian hasil dari interpretasi bangunan konsepsi kita, tapi dia adalah apa? Wattaqullah. Jadi hanya orang bertakwalah yang kemudian bisa mencapai yang namanya kebahagiaan. Nah, di ayat lain sebentar itu ada 4 karakter orang yang dikatakan bahagia, 4 perbuatan. Kalau ini dilakukan oleh seseorang itu pasti dia akan bahagia. Bahagia, ya. Ya, ini semakin menarik, Sobat Renaissance. Nah, ini mungkin bagian terakhir, Bang Jul, ya. Soal bagaimana sih, mungkin ada tips-tips buat Sobat Renaissance ini dalam mencapai kebahagiaan itu sebenarnya harusnya sih kita melakukan apa gitu? Kalau kemudian kita melihat dalam kacamata kita, dalam kacamata agama misalnya, kalau para filosof mengatakan bahwa kebahagiaan tertinggi adalah pencapaian daripada tujuan yang tertinggi itu, dengan 2 syarat di situ, bahwa harus ada kita melakukan proses perjalanan dengan free will. Jadi walaupun kita sampai ke tujuan tapi karena keterpaksaan atau karena dipaksa, maka itu tidak ada nilainya. Oke. Yang kedua itu adalah apa? Kehendak, harus ada kehendak. Nah, semua proses ini kemudian dalam melakukan proses perjalanan, kalau dalam pandangan agama itu ketika kita mampu menjalankan agama, jadi agama ini adalah apa? Regulasi-regulasi yang kemudian akan mengontrol individu-individu yang di dalamnya ini, itu kemudian terjadi antara pertempuran antara syahwat dengan akalnya. Jadi untuk kemudian mengontrol syahwat ini, mengontrol misalnya keinginan yang sangat luar biasa dalam diri kita. Kita luar biasa punya keinginan. Betul. Yang bisa melarikan kita dari banyak. Keinginan manusia ini kemudian kalau tidak ada habisnya. Tiada batasannya. Ya. Makanya Nabi Isa suatu saat pernah ditanya, manusia kalau dia memiliki 3 gunung emas, pasti dia akan bermimpi lagi untuk memiliki 4 gunung emas. Makanya tadi kecukupan itu yang harus ada. Jadi ini kita memang punya keinginan itu. Apapun hari ini, kita sudah punya jabatan. Kita sudah punya pekerjaan, kita sudah punya ini dan lain-lain sebagainya. Masih mau lagi. Kalau kemudian rasa cukup itu tidak ada dalam diri kita, maka ini kemudian tetap akan mendorong kita untuk misalnya mencapai misalnya harapan-harapan itu yang belum kemudian kita miliki. Gitu. Makanya kemudian kalau dalam pandangan kita bahwa misalnya di dalam ayat Al-Quran itu sangat jelas bahwa hanya orang-orang yang bertakwa lah yang kemudian misalnya itu tidak akan lagi memiliki rasa takut. Kan hari ini rasa takut itu adalah juga derita bagi kita. Derita, ya betul. Rasa takut dari ini dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak rasa memiliki, takut dia akan memiliki ini, rasa takut ditinggalkan istri, anak dan lain-lain sebagainya. Rasa takut kehilangan pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Ini kan yang terus menghantui kita hari ini. Padahal itu ada yang disebut kecukupan, rasa cukup, tapi bukan rasa cukup ini juga kemudian mematikan kreativitas kita untuk kemudian memiliki sesuatu yang lain. Tidak. Ya, betul. Jangan bukan pasrah juga dalam hidup. Pasrah, ya betul. Betul. Makanya kemudian kita akan lihat misalnya dalam konteks misalnya para nabi, misalnya Nabi Sulaiman adalah nabi yang sangat kaya raya gitu. Betul. Nah, cuma ya kemudian memang sebentar kita akan lihat bahwa segala sesuatu yang kita miliki yang kemudian kita asumsikan bahwa itu adalah sumber kebahagiaan kita, ketika ini juga tidak kita gunakan pada tempatnya, hanya kemudian kita simpan, ini juga kemudian menjadi sebuah derita. Kenapa? Karena ada rasa takut. Padahal kadang kebahagiaan itu bisa kita temukan dengan senyuman orang lain karena perbuatan kita. Gitu. Bahkan bisa sesederhana itu, Bang ya. Melalui perbuatan baik kita, orang tersenyum, akhirnya kita bahagia, muncul kebahagiaan terjadi. Makanya dalam riwayat dikatakan itu sebaik-baik manusia adalah yang memasukkan kebahagiaan dalam diri-diri orang lain. Dan itu tetap harus dibarengi dengan cinta. Dan cinta, tidak mungkin kita akan memberi sesuatu kalau bukan karena cinta. Betul. Karena dorongan cinta lah kita rela, tulus memberi. Dan disitulah akhirnya tercipta kebahagiaan, Bang ya. Iya. Ya betul.
Oke, karena waktu kita sangat terbatas Bang Jul, nanti kita akan cari tema tentang tema-tema tentang cinta yang lain Bang Jul, karena ada ini sudah 2 kita bikin tema tentang filsafat cinta bersama Bang Jul, dan ini yang ketiga kalinya kita membuat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan tentang tema filsafat cinta yang tentunya dalam konteks atau tema-tema yang lain, Bang Jul ya. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan, Sobat Renaissance. Nantikan video terbaru kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.